Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan tentunya yang memiliki garis pantai yang cukup panjang dan memiliki laut yang sangat luas. Tentunya di beberapa daerah Indonesia ini memiliki beberapa kisah-kisah misteri yang sangat menarik untuk kita bahas kali ini. Salah satunya yaitu tokoh-tokoh mitologi yang menguasai pantai. Tentunya pasti sahabat Lemira sudah berpikir siapa sih tokoh yang menguasai pantai di negara kepulauan kita ini. Ya, selain Nyi Roro Kidul yang tentu sahabat Lemira sudah ketahui, tentunya ada beberapa dewi-dewi penguasa lautan yang ada di negara ini. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama tentunya seperti yang tadi saya ucapkan, yaitu Nyai Roro Kidul. Tentunya tokoh ini sudah sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia. Tentunya sahabat Lemira juga tahu. Nah, kisah Nyi Roro Kidul ini adalah kisah yang sangat populer di daerah atau di kawasan Pelabuhan Ratu. Jadi Nyi Roro Kidul ini merupakan seorang putri dari kerajaan Sunda yang mengalami kisah yang sangat tragis, yaitu terkena guna-guna yang mana dikirimkan oleh salah satu keluarga di lingkungan istananya sendiri. Mengenaskan ya sahabat Lemira, sehingga beliau mengalami atau menderita penyakit kulit yang sangat ganas dan sangat susah sekali disembuhkan. Namun, beliau mendapat suatu bisikan gaib yang menyarankan agar beliau terjun ke pantai selatan yang memiliki ombak yang sangat besar. Usut punya usut, setelah mendengar bisikan gaib tersebut, Nyai Roro Kidul atau yang memiliki nama asli Putri Kandita itu menceburkan diri ke laut sehingga hilang di tengah lautan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang baik. Terima kasih, kembali lagi bersama kami Lemira. Kali ini kita akan membagikan sebuah kisah bersama sahabat Lemira dimanapun berada. Tapi sebelum ke pembahasan, tak lupa bagi sahabat Lemira yang mempunyai seputar informasi tempat bersejarah yang bisa kami kunjungi, atau dari sahabat Lemira yang ingin membagikan pengalaman menarik sahabat Lemira dimanapun berada kepada kami, silahkan DM kami di Instagram di @lemira_official. Baik sahabat Lemira, berikut kisah yang akan kami bagikan kepada sahabat di rumah. Yang berikutnya dari daerah Aceh atau Sumatera Utara. Di sini pun masyarakatnya memiliki kisah yang hampir sama dengan kisah Nyai Roro Kidul, yaitu tokoh yang bernama Putri Hijau. Jadi Putri Hijau ini merupakan adik dari Raja Sultan Delhi yang bernama Yazid Mambang. Sosok Putri Hijau ini merupakan putri yang sangat cantik di Kesultanan Delhi, sehingga pada saat itu banyak sekali raja-raja dari kesultanan sekitar yang datang untuk melamar putri tersebut, termasuk dari Kesultanan Aceh, yang menurut cerita lamaran dari Sultan Aceh ini ditolak oleh sang Putri Hijau, sehingga menimbulkan peperangan yang sangat dahsyat, yang mana Kesultanan Delhi ini diserang oleh Kesultanan Aceh. Pada saat perang berkecamuk, muncullah seekor naga yang sangat luar biasa untuk menyelamatkan Putri Hijau ini. Yang perlu sahabat Lemira tahu, sosok naga yang muncul di tengah peperangan ini adalah sosok dari Yazid Mambang, yang mana merupakan kakak kandung dari sang Putri Hijau. Karena kasih sayangnya seorang kakak untuk menyelamatkan sang adik, muncul dalam peperangan sebagai sosok seekor naga yang sangat sakti luar biasa. Kisah Dewi Penguasa Lautan berikutnya adalah kisah dari daerah Lombok. Pasti sahabat Lemira sudah pernah dan sering mendengar tentang sirkuit Mandalika. Siapa yang sangka sahabat Lemira, nama sirkuit Mandalika ini diambil dari nama sosok putri penguasa lautan di daerah Lombok tersebut. Nah, sosok putri yang cantik ini berasal dari kerajaan yang bernama Kerajaan Sekar Kuning. Sosok Putri Mandalika ini adalah putri yang sangat cantik yang banyak ditaksir oleh para raja. Namun, Putri Mandalika bertekad untuk tidak menerima satu lamaran pun dari para raja karena beliau
tidak ingin terjadi kecambuk atau perselisihan di antara para raja yang menginginkan paras kecantikan Putri Mandalika. Dan kisah Putri Mandalika ini memiliki kemiripan dengan kisah Nyai Roro Kidul, yang mana Putri Mandalika menceburkan diri ke laut karena suatu hal, namun diikuti oleh para pria yang sangat mencintai dirinya ke dalam laut. Pada saat pria atau para raja yang menyukai Putri Mandalika ini terjun ke laut, tidak menemukan keberadaan sosok dari Putri Mandalika ini. Jadi pada saat Putri Mandalika ini terjun ke dalam laut atau ke dasar laut, langsung lenyap begitu saja. Namun para pencari Putri Mandalika ini hanya menemukan sosok cacing yang bernama cacing nyale. Nah, pasti mungkin sahabat Lemira pernah mendengar di Nusa Tenggara Barat setiap 1 tahun sekali ada kegiatan atau peringatan yang bernama peringatan nyale. Nah, ini berasal dari kisah Putri Mandalika, sahabat Lemira. Kisah Dewi Penguasa Lautan yang terakhir adalah kisah Dewi Penguasa Lautan dari Pekalongan. Dewi yang sangat cantik dan memiliki paras yang ayu ini bernama Dewi Rara Kuning. Namun menurut cerita, Dewi Rara Kuning ini sempat menikah dari Dewi Penguasa Lautan yang tadi kami sebutkan. Ada satu Dewi yang pernah mengalami suatu pernikahan, yaitu Dewi dari Pekalongan ini. Nah, suatu ketika Dewi Rara Kuning mendapatkan saran dari Panembahan Senopati serta dari Mahapatih Singoramu untuk menghadap ke Nyai Ratu Kidul dengan tujuan untuk menghilangkan kegelisahannya menjanda dan untuk lebih menenangkan hatinya karena beliau bertekad untuk tidak menikah lagi. Sehingga menurut riwayat, Dewi Rara Kuning ini sempat bertemu dengan Ratu Laut Kidul dan dipercaya untuk menguasai pantai bagian utara dan berganti nama menjadi Dewi Lanjar. Nah, sahabat Lemira, itu dia dewi-dewi penguasa lautan yang ada di Indonesia. Kisah ini kami ambil dari beberapa referensi. Bagi sahabat Lemira yang mempunyai referensi lain tentang dewi penguasa lautan yang ada di Indonesia, silakan tulis di kolom komentar. Atau dari sahabat Lemira yang memiliki kisah lain selain dari keempat dewi di daerah sahabat Lemira sendiri, langsung tulis di kolom komentar. Baik sahabat Lemira, itu saja pertemuan kita kali ini. Saya Ferdi, di belakang kamera ada Indra. Ikuti terus perjalanan kami di sebuah perjalanan menuju legenda misteri dan sejarah Lemira.